Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku penasaran banget nih. Aku kan selama ini ya beli template di provider lain ya. Jadi seperti ini, teman-teman lihat. Nah, sekarang kita lagi ada di aplikasi web aplikasi Canva ya. Nah, seperti ini kan cantik banget ya. Selama ini tuh aku nggak tahu gimana sih orang-orang tuh bisa rapi Instagramnya. Ternyata karena aku penasaran ya teman-teman, ada aja loh iklannya. Dari yang tadinya bingung mau nyari apa, ternyata ini tuh namanya puzzle puzzle feed ya, puzzle feed ini dipotong-potong. Nah, ukurannya kayak gimana? Jadi setiap kotak ini itu ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Nah, kalau di sini tuh ada 12 dikali 6 ya. Ini ada 36 gitu. Nah, 12. Kok 12 kali 6 sih? 12 kali 3 dong ye. 12 kali 3. Jadi dia ke atas tuh ada 12. Wow, keren banget kan? Nah, nanti kita post itu yang nomor 1 nih teman-teman. Nah, sebenarnya udah enak nih kalau yang punya aku begini. Ini kan bayar ya. Ada yang mahal sih, ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu. Tapi aku udah punya nih jalur-jalurnya, yang satu itu bisa 1.000 rupiah gitulah kalau emang pengen praktis. Tapi sebenarnya kita yang punya akses Canva, apalagi kayak kita nih 75.000 untuk 2 tahun akses Canva, 1 tahun akses Canva. Sorry, itu KineMaster. Kalau Canva hanya 50.000 per tahunnya di grup kita. Nah, ini kita bisa bikin sendiri seperti ini. Nanti kita akan praktek. Nah, kalau yang sudah punya gridnya seperti aku begini, mau coba gitu ya, kita bisa tambahkan tulisan, atau misalnya nih kita mau tambahkan foto. Teman-teman udah tahu dong kalau kita itu cari di sini namanya frame gitu, di elemen ya, di kiri ini kita pilih elemen. Oke, seperti ini. So, teman-teman tinggal pilih mau tampilannya seperti apa. Misalnya teman-teman mau ini, tinggal diklik aja. Nah, kan seperti ini gitu ya. Nah, ini ada garis bantu nih udah di tengah. Ini juga tengahnya gimana di posisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa tinggal replace sama foto. Misalnya usahaku cold fogging disinfektan ya. Aku drag aja, aku tarik fotonya. Kalau belum ada berarti mesti upload ya. Upload, ambil dari device atau dari Google Drive boleh. Nah, ini kan aku udah pernah naruh ya. Nah, seperti ini. Nah, kok kepotong look? Nah, ini tinggal teman-teman double klik ya, kalau di handphone juga. Nah, ini gini, seperti ini. Seperti ini. Kan jadinya cantik tuh, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kemudian teman-teman bisa kasih brand ya, misalnya mau ditambahin merek. Aku kan akun aku namanya Ruang Resik gini. Terus seperti biasa, semua menu-menu di atas, di bawah teman-teman bisa explore ya. Mau ini sesuai dengan foto, warnanya udah dicariin malah. Kalau untuk tulisan sih, kalau emang udah rame, putih aja. Tuh, contohnya kayak begitu. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, misalnya kita mau kasih tulisan apa, misalnya bersih saja tidak cukup, sterilisasi ruangan Anda segera, atau kita mau edukasi jenis-jenis mikroba patogen lalalala dan sebagainya. Nah, sekarang kali ini aku mau cerita sama teman-teman bukan untuk mengedit, tapi bikin dari awal. Contoh untuk puzzle grid yang 3x3 ya, isinya 9 seperti ini. Karena ini 1030 kali 1030, berarti kalau ada 3 ke bawah, berarti dikali 3, ke kanan juga dikali 3 tuh, berarti 3240 gitu. Nah, idenya dari mana sih teman-teman ya? Contoh ya, kita ke home lagi. Kemudian kita mau custom size nih. Nah, ini loh teman-teman, ini pixel ya. Nah, ini
Kalau untuk satu baris nih, kalau di Instagram ini dia cuman satu baris ya, dikalinya ke 10. Kalau aku kan mau 3 kali 3, jadi ntar ada 9 postingan. 3240 kali 3240 kayak gini. Oke, nah seperti ini. Nah, oke ya, kan begini. Nah, terus kita mau isi apa, Luk? Aduh, gue bingung nih, taruh elemen apa, mau taruh foto apa, tulisan apa. Aduh, bingung. Udah deh, beli aja gitu ya. Nah, ini ada satu latihan nih, teman-teman. Sebagai pemilik usaha, kita mesti coba yang kayak gini-gini. Apalagi misalnya mau refreshing atau kita tahu ini penting. Jadi, kalaupun nanti kita nggak sempat, kita tahu harganya yang pantas kita untuk tawar seperti apa. Nah, untuk ide-ide teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa tanya di grup atau nah ini temanku adalah web aplikasi atau di handphone juga ada namanya Pinterest. Aku download. Nah, download dan sudah login ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke home. Jadi teman-teman harus paham dan terbiasa nih melihat konten, membuat konten kalau teman-teman ingin jadi pengusaha gitu ya, jadi pedagang online, pengusaha online, sukses online. Apalagi itu udah urusan hari-hari deh bikin konten. Kenapa sih aku yang akuntan, auditor nggak mau belajar kayak begini? Karena this is just the future, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau bersahabat dengan ini, ya kita harus mau bayar mahal gitu kan. Ibaratnya kalau mau makan ya GoFood terus, karena kita nggak mau masak sendiri, seperti itu. So yuk kita latihan aja. Contohnya seperti ini ya, aku kan nggak ngerti nih kalau di Canva nih yang tadi, aduh gue isi apa ya. Oke, kalau gitu kita cari dulu insights-nya. Tadi aku udah cari, aku tulis aja kan elemen ya. Jadi Canva elemen keyword aesthetic, kita baru nulis aja misalnya puzzle. Kita tulis apa aja yang kita mau tanya. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris. Canva puzzle fit gitu ya. Nah, ini mereka udah rekomen kan. Ini berarti keyword yang memang biasa dicari orang-orang. Aku nggak mau tutorial, mungkin antara template atau ini. Coba aja ini dulu. Nah, Canva puzzle fit. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman tuh ini mereka biasanya jual ya dari luar negeri. Cuman aku suka males ya kalau sama luar negeri tuh kadang ada term yang mesti bayar tiap bulan lah dan sebagainya, khawatir gitu ya. Nah, jadi teman-teman tentuin dulu nih brand teman-teman itu sebenarnya warna identiknya apa. Karena sebenarnya kita bisa rubah-rubah ya. Contoh aku sih ruang resik sebenarnya biru nih kayak gini, tapi kan ini laut banget ya pokoknya kita cek aja yang kira-kira mendekati lah gitu. Ini laut. Oke lah, katakan seperti ini gitu ya, maksudnya oke aja sih. Nih hitam putih juga bagus gitu ya. Kenapa sih identik itu yang aesthetic gitu ya, titik-titik lah, daun lah, terus splat begitu. Nah, ini kan untuk arsitektur nih, bagus nih, keren nih, serius. Bisnis look banget kan. Kalau aku kan kebetulan memang harus rada serius gitu ya. Nah, paling aku sih seperti ini ya. Aku nanti mau bikin jadi ada ini gitu ya. Aku nih pertama kali juga sih bikin ya. Biasanya aku beli. Kita coba deh. Oke, seperti ini aku kebayang sih nanti ditipisin, taruh di tengah gitu ya. Oke, berarti kita mau pakai putih. Oke, nah kemudian di Pinterest juga ya, aku mau cari seperti ini. Aku mau tadi itu ya, elemennya nyarinya apa gitu kan. Nah, keyword aesthetics-nya apa gitu. Nah, kayak gini nih teman-teman ya kan, splat ini. Kemudian kalau misalnya aku tadi yang rada serius sih, oke. Make up gitu ya. Ini juga bisa.
Mm-mm. Ini kalau kayak gini sih biasanya mereka jual ya. Jadi aku sih, nah misalnya kayak gini. Mm-mm. Oke ya teman-teman, ini ada banyak sih ya contohnya, misalnya konfeti, splash gitu ya. Kita nanti bisa cek. Tapi aku mau bikin yang simple dulu seperti ini. Nyam 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 nyam. Oke, kalau gitu ini lembarnya sih aku sebenarnya akhirnya aku nanti mau yang warna putih ya, tapi bolehlah ini buat contoh aja teman-teman. Aku warna biruku tuh lebih ke sini gitu. Oke, kemudian ini tuh, ini size nya tuh, nah ini tuh size nya bisa nggak sih aku tuh ini jadi buat ini kita. Nah ini 1080 kali 1080. Nah ini gridnya tuh sebenarnya gini nanti tuh ya, gini. Kemudian aku kopikan, sorry, kurang lebih nanti potongannya tuh gini ya kan. Ini buat alat bantu aja ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa, kalau di komputer tuh bisa di shift gitu. Gini kan ya, dipilih terus shift. Gimana tuh? Ginilah ya. Udah, ini aku kopikan gini. Kemudian ini ada di tengah ya kan, cuma alat bantu aja. Oke kan kayak begini. Nah setelah ini emang paling enak di komputer sih ya buat teman-teman. Emang nggak bisa disalahin juga kalau misalnya emang teman-teman ngerasa males gitu ya buat bersih buat bikin. Oke, jadi misalnya dua ruangan ini aku mau kasih foto ya. So pertama kalau mau foto, kembali lagi kita mesti frame tadi dulu ya. Frame-nya nih yang basic aja, square. Aku belum nemu ternyata.
Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini kan seperti ini nih tadi dia. Kita taruh di tengah gitu ya. Nah, jadi dia overlapping gitu aku maunya ya kan. Oke, kan maunya begini nih. Oke, kita di sini deh. Nah, ini nanti kan diisi foto nih teman-teman. Ih, kok kurang gede kamu. Kok kamu kurang gede? Nah, nggak bagus ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nih aku tuh contek aja nih kayak begini, ada fotonya di belakang, terus di depannya nanti ada square-nya itu ini aku taruh depan deh, positionnya berarti di depan, dikedepanin, kemudian misalnya segini gitu ya, aku kecilin, kemudian aku taruh di sini. Oke. Oke, nah ini kalau kayak begini, kemudian kita bisa bikin dia lebih tipis. Contohnya, oke, bikin tipis ya. Jadi dia di opacity-nya dikurangin, gitu kan. Nah ini kan nanti, ini di sini, kemudian nanti aku tulis, misalnya tulisannya adalah cold fogging disinfectant itu kan, kemudian kita perkecil. Nah ini karena dia setelahnya berarti dia udah di depan nih teman-teman, gini ya kan. Nah ini buat teman-teman lihat aja ya, aku juga penasaran sih. Contoh misalnya aku mau taruh ini di fotonya sini, cus, nah kan kayak gini gitu jadinya dia ya kan. Nah kalau misalnya ini luarnya, ini aku pilih putih kan, tuh jadinya kan bersih. Ini kenapa warnanya begini ya? Oh ada garisnya, aku nggak mau yang ada garisnya. Coba kalau ada garisnya, oke juga sih, nggak apa-apa. Oke, kayak gitu tuh teman-teman. So next, kembali lagi mencontek teman, tidak apa-apa. Oke, nah aku tuh dengan box yang sama ya kan, berarti kan aku tinggal copy nih. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman nggak paham, ini di klik kanan di sini copy kayak biasa, terus kita paste kan. Oke, nah ini setelah di paste, misalnya aku mau taruh, nanti dia tadi gimana? Contek lagi teman-teman. Open house. Oke, aku mau buat yang tulisannya itu cuman di kanan sini gitu ya, contohnya. Kemudian tadi elementsnya masih sederhana, aku mau pakai yang square. Ini harusnya basic di sini sih, cuman kok ini ada garisnya gini ya. Ini basic. Sorry, ini kan tadi di sini aku sudah taruh. Oke, kemudian ini kayak gini. Jadi kita mau taruh dia di tengah ya, di tengah. Nah ini ada alat bantunya nih, kalau misalnya teman-teman udah tahu grid-nya, dia jadi ada di tengah seperti ini. Kemudian
Nah ini kan dia seperti contoh ini ya, jadi ada fotonya kemudian dia ada di tengah. Nah tapi fotonya aku kurang besar, sorry, ini warnanya, ini sebenarnya posisinya dia di belakang kan, tadi duluan kita kerjain, kita kedepanin ya, kita kedepanin. Terus nah ini posisinya dia begini, kemudian begini ya kan, tuh jadi rapi. Kemudian nih contohnya fotonya juga udah aku isi nih ya, cus misalnya begitu, cus. Ini kayaknya fotonya aku mau flip biar kelihatan anginnya aja. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kan jadinya gitu ya. Terus ada juga yang overlapping gitu. Jadi intinya sih ini dia banyak display foto ya. So aku akan kasih elemen frame-nya itu di mana lagi gitu. Ini karena ini banyak kotak-kotak ya. Kalau aku sih ini aja ya teman-teman, apa namanya, nyontek aja gitu. Oke, karena memang era sekarang ini kita dihalalkan mencontek saja tidak apa-apa. Nah misalnya nih misalnya kita mau taruh ini kan ukurannya segini nih ya, kita mau taruh nih di sini ruang R, terus aku kopikan RU. Nah ini kan ada alat bantunya tuh, berarti tengah tuh dia udah. Nah ini tengah nih, ruang gitulah ya. Aku mau tulis ruang resiko. Gimana ya? Oke, coba deh. RUANG gini kan. Oke, kemudian RESIK, ruang resik. Tuh asik kan merek gue. Nah ini kayak gini. Oke, contohnya misalnya sebelum ini sih misalnya ruang resik aku. Nah ini bisa ditaruh sini gitu ya. Nah kan gini, ini misalnya aku, nah ini aku kebetulan ada foto-foto ya tuh, taruh-taruhin deh. Oke, ini kalau nggak jelas berarti kita perbesar lagi gitu. Nah ini kan ruang ya, jadi kita rubah elemennya. Nih kita pilih, terus kita ganti hurufnya. Sorry, ini kesini kayaknya ini harus di drag ya, diganti. Bisa sih, kok nggak bisa. Sorry, ini aku mau rubah gimana
adjust RO. Ini add to folder, maksudnya tuh mau ganti ini kan, replace ya. Kalau di ini sih namanya replace. Kok nggak ada? Aku mau replace kamu. Contohnya Hey, kenapa jadi RRR begini? Replaced kan ada ya, biasanya replace di mana sih? Gemes deh. Replace, detach image. Dia malah add page. Udah, jadi terus seperti ini. 307403. Ya udah deh. Gemes gimana tuh? Ini position, replace, ini kali ya, ini rotating. Di mana? Adjust crop, bukan. Ruang resik. Resize -3 file gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini rada gemes ya. Oke lah, jadi kita lanjutin aja dulu. Ini how to buy a house, how to clean a house gitu ya. Nah, kita tulis elemen tadi ini ya, terus jenis fontnya ini mungkin italic, kemudian tulisannya misalnya gitu. Teman-teman emang mesti suka sih ya, yang pertama-tama tuh masih suka juga bercantik-cantik gitu ya. Aku mau pakai how to clean a house, kan gini, nggak jelas tapi ya begitu deh teman-teman, mesti sabirun, how to clean a house, let's say seperti inilah ya. Kemudian warnanya mau pakai warna yang sama, ayo. Tuh kan kita taruh sini nih. Mau diperkecil boleh. Terus udah gitu. Kita bisa cari di elemen itu, misalnya search itu nanti, nah kan bisa seperti ini nih. Misalnya nih, kan aku udah pro, aku bisa pakai, tapi kan kenapa di warnanya pink ya? Aku coba cek yang lebih serius. Oke. Mana ya? Misalnya udahlah ya, ini aja. Oke, kan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita bisa tambah tulisannya nanti ruang resik gitu. Ya kan? Nah, jadi ya bikin konten ini intinya sih kita gimana seseru apa, semenarik apa kita mau
menampilkan gitu ya, menampilkan jasa atau produk kita teman-teman. How to clean a house, ruang resik nih ya, kan cantik kayak gini nih. Terus ada fotonya juga, kalau begitu kita copy saja. Sorry, ini yang pakai frame aku nggak mau. Elemennya tadi frame. Mana ya, kok yang simple rectangle kok nggak ada sih. Gemoy. Masa kita cropping sih dari sini? Aduh, aku kok ya nggak paham. Ya sudahlah. Oke, nah ini kita pakai kecil di sini. Ini mungkin mesti proportionally kita perkecil. Oke. How to clean a house gitu kan. Nah, ini juga dimana posisinya tengah semua seperti ini. Oke, kemudian ini ada gambar ke kanan, berarti aku bikin gambar ke sini. Berarti aku pakai nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Aku kurang paham juga ya, cuman so it says here ini dia mau overlapping dua grid gitu kan ke kanan, mungkin seperti ini, aku tak tahu, misalnya gitu ya. Sorry, ini rada penuh. Kan seperti ini misalnya. Oke, kemudian misalnya seperti ini, kita taruh di sini tulisannya ruang resik gitu ya. Ini nanti aku perbaiki dulu. Ini fotonya misalnya mau pakai oke. Kemudian yang di atas itu ini kan ya, mau pakai ini nih, bagus nih. Jadi ada fotonya. Oke, kalau begitu aku mau pakai ini. Aku mau pakai ini selebar ini misalnya ya. Selebar ini. Coba ini ada. Nah, ini kan tiap kita geser nih, kita jadiin dia 10/80 persis ya. Kalau jadiin persis berarti aku bisa taruh sini. Oke, kemudian aku mau bikin kayak gini. Ini maksudnya square aja, pakai outline. Kemudian aku taruh di sini. Ini tengahnya di mana posisinya? Posisinya di manakah kamu? Oke. Ini mungkin aku mesti tengahinnya gini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian transparent dengan outline. Transparent
Oh enggak. Nah, ini lagi editing ya, lagi suara. Mau pakai video kan? Enggak. Bye bye. Oke, ini kayaknya sih namanya square ya. Square dengan outline. Oh ini ternyata dia. Ini bukan pakai itu. Aku mau kecilin. Oke. Ya kan. Terus ada tulisan. Oke. Ini misalnya warnanya putih kan tadi. Tuh, kayak gitu. Terus ada tulisannya. Hehe, coba aja ya. Oh, tulisannya sih sebenarnya rada ini ya. Ruang resik aja lah ya. Ruang resik itu tulisannya sih sebenarnya rada clean ya. Rada clean, kayak Muller gini. Semua nih harusnya aku mau pilih kayak gini. Kemudian ini ada space ya antar fontnya, terus atas bawahnya juga. Seru kan? Tuh udah kayak keren banget tuh, gue udah kayak yang sekolah desain aja ya kan. Nah kayak begitu. Oke, ini contoh aja ya teman-teman. Kan kayak gini. Nah teman-teman kebayang gak sih? Order sekarang. Jadwalkan ruang resik itu kan. Kemudian ini mau rata apa? Misalnya gini. Ini mau diperkecil lagi. Nah kan kayak gini. Ini katanya di tengah nih. Itu loh teman-teman. Oke. So ini aku mau asah aja dulu ya. Taruh. Misalnya ini kurang lebar ya. Ini mestinya ruang resiknya yang lebar juga gitu kan. How gimana ya biar terlihat lebar.
Belum. Yay! Apa? I can talk. Ntar 307. Aku mulai record. Oke, ini udah. Nanti aku akan isi satu persatu. Kayak gini misalnya. Untuk ini sih jasa-jasanya si ruang resik ini kan ya. Kemudian diisi aja. Ini geser, kemudian ini S-nya di sini, gitu teman-teman. Nah ini mungkin aku akan rubah ini ke elemen frame-nya yang tadi, misalnya ini gitu ya, ini kan. Kemudian ini juga warnanya aku rubah, terus aku taruhnya di sini aja. Gitu. Jadi teman-teman emang harus siap foto dan ini ya,
Oke. Ini kemudian di sini tuh misalnya aku mau bikin tulisan apa namanya, tips tadi gitu, tipsnya 3 langkah gitu ya. Oke, aku mau tulis. Nah, tulisan juga di sini tuh udah dikasih contoh nih teman-teman bisa pakai kalau dia berupa quotes ya. Kalau aku sekarang mau tulis aja sendiri. Wow, kok gede banget. Ini kayaknya 120 aja. Ternyata cukup 90. Tips rumah bersih steril gitu misalnya nanti bisa dirubah-rubah, makanya emang gak sembarangan, masih dikonsep dulu gitu ya kan. Kemudian ini rata kiri gitu ya. Nah gitu, kemudian kita tambah subheadingnya, misalnya ini 3 tips rumah bersih steril. Loh, tadi tulisanku kemana? Loh, kok hilang? Oh, ininya putih soalnya. Kan kayak gini nih teman-teman. Ini misalnya tadi warna biru itu ya, 3 tips rumah bersih steril. Ini kayak gini, ini nanti dipotong-potong nih teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya mau tambah elements, misalnya ini jangan ini deh, misalnya kita mau cerita tentang penlu 3 mikroba patogen di rumah Anda. Takut gitu ya. Nah, ini di sini kita cari virus gitu. Ini udah ada semua nih teman-teman, kayak gini kan. Hindari 3 jenis ini ya, hindari 3 jenis mikroba patogen. Ini nih, terus teman-teman kalau di komputer juga nah kan kayak gini nih, pada pangan, keracunan makanan, mikroba patogen. Nah, contoh bakteri. Oke. Tuh salmonella. Tuh kan kayak gini, ini bakteri ya. Nih contohnya salmonella tuh. Salmonella, oh ini bakteri semua ya. Ada yang virus. Oke. Ya wes, ini virus, jadi virus patogen, bakteri patogen atau jamur patogen. Takut. Nih ya, misalnya kita mau pakai ini gitu ya. Ini juga warnanya bisa kita rubah. Mau ke merah kan misalnya. Tuh.
Wah, ini kan kayak gini nih. Ini kita mau tipisin ya, tipisinnya misalnya ke 40 gitu kan gini. Kemudian elemennya kita cari lagi, bakteri, nanti kita cari lagi jamur gitu ya. Nah ini tuh kita pakai aja nih teman-teman ini, terus kita jadiin lagi merah kan. Ini aku mau meningkatkan kewaspadaan. Nah teman-teman masih tahu bisnisnya teman-teman itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah ini kan kayak gini, hindari 3 jenis patogen. Nah 1 virus corona ini misalnya. 2 bakteri tipes nih yang sering, bakteri Salmonella typhi. Oke. Kemudian jamur patogen. Jamur patogen tuh contohnya apa? Jamur Candida jamur patogen penyebab banyak penyakit. Oke. Nah jadi pembaca kita, audiens kita tuh pengen dikasih info teman-teman. Patogen mikroorganisme menyebut penyakit mikroba ini membuat kekebalan menurun. Nah ini kan kayak gini nih ya. Ini sebenarnya bisa juga sih, hindari ini gini ya. Contohnya kayak begini aja deh. Patogen, hindari patogen mikroba patogen yang mampu menyebabkan Nah ini kan kayak gini. Kemudian ini kita taruh di tengahnya di mana ya? Tengah dari sini deh. Nah seperti ini. Ini misalnya dimiringin. Hindari mikroba patogen yang mampu menyebabkan penyakit. Mikroba ini dapat membuat kekebalan tubuh. Kan gini. Kemudian kita rata tengah. Kemudian di tulisannya misalnya kita tulis ruang resik. Jadi deh. Nah ini kan mikroba, bakteri, pathogen or mikroskop ya. Mikroskop. Oh ini pakai bahasa Inggris. Mikroskop. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Tetap aku bisa warnain merah dan aku tipisin. Seru banget kan? Aku suka banget sih. Ternyata kenapa ya nggak dari dulu ya? Tapi mungkin karena pandemi kayak gini jadi belajar gitu kan, digital gini. Nggak apa-apa juga. Oke, kayak gini. Nanti teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Setelah aku grid kayak gimana, how to clean a house, ruang resik gitu ya. Oke. Ini kayaknya fotonya biar aku sekalian ini aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat hasilnya. Sorry. Nah ini bisa diperbesar.
kayak gini. Ini juga ini kayak gini. Oke, I think this is it. Oke. Ini sih sebenarnya ini aku bisa kecilin lagi ya, 9797 kali. Ini jadi ini juga 97 98. Kenapa? Soalnya aku mau bikin dia rada clean, jadi seolah-olah ada garis tepi putih ya. Ini kan tengahnya di mana tadi, bos? Oke. Alright, nah jadi seperti ini. Nanti biar aku upload. Ini kok tulisannya kayaknya bagusnya ke abu-abu ya, atau ke biru sekalian, ke putih aja. Ih, bingung deh. Oke. Oh gini, ini aku tuker aja deh posisinya. Ini aku taruh sini. Ini aku taruh sini. Biar lebih jelas. Oke, teman-teman. So ini mesti kita pindah posisinya ke depan, kemudian begini, ini begini, kemudian oke. Gini deh, nanti jadi tinggal aku upload ruang resik dan jasanya hindari mikroba patogen yang mampu menyebabkan penyakit. Mikroba ini dapat membuat kekebalan tubuh menurun melalui populasi. Pengobatan disinfeksi. Nah, kan kayak gini. Sorry. Gini asik kan? Alright, nah nanti jadi ini aku akan upload di Instagram, dia jadi ada 9, 1, 2, 3 ya, postingnya pertama ini 1, 2, 3, terus naik lagi 4 yang ini janji jiwa, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu. Oke. Nanti aku download dari handphone aja. Sekarang aku keluar dulu. So teman-teman, tadi aku akan ada cerita 2 hal. Yang pertama, manfaatkan Pinterest untuk ide-ide, untuk cari nama-nama elemen. Jangan lupa tetap bersahabat dengan Google juga. Plus bikin grid Canva-nya sendiri gitu ya, dengan contekan ide yang ada di Pinterest, nggak ada masalah. Kenapa enggak ya kan? Nah, ini aku udah jadi sih kan seperti ini. Nah, ini aku udah beli ya kayak begini. Aku udah tinggal isi foto juga bisa. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini oke sih, cuman birunya tuh bukan biru brand aku ya. Jadi bisa aja sih dirubah. Tapi nggak ada masalah sih. Yang penting intinya konten itu kita upload setiap hari gitu ya. Birunya bisa dirubah juga. Konten itu kita upload setiap hari, so mendingan stok kontennya batching, mulai misalnya seperti aku hari Sabtu Minggu tuh aku kumpulin 10-30 konten. Minggu depan itu setiap pagi aja sih nggak ada masalah gitu ya, kita upload deh gitu. Jadi jangan pernah bolong, jadi bisa lebih baik lagi berkomunikasi sama market kita. Oke, see you next time. Kita diskusi lagi tentang
Sukses online dari bikin konten ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.